Resmi sudah, pemberantasan korupsi di tanah air tercinta kita ini merosot hingga ke titik nadir. Transparency International mengumumkan menurunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia. Meski hanya turun 4 poin dari skor 38 menjadi 34. Ini kemunduran paling drastis di era reformasi. Siapa tadi? Kelam banget vibe-nya. Jangan putus asa lah. What could be worse? Gak mungkin kan? Harun Masiku balik ke Indonesia, lupa ingatan terus nyalek. Atau mungkin? Sebagai perbandingan, skor indeks persepsi korupsi serendah itu hanya pernah terjadi pada awal masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014. Sayang banget ini. Capek-capek memimpin negara selama 2 periode, tapi hanya untuk kembali ke titik semula. Ini sebenarnya nggak terlalu mengagetkan. Mengingat 5 tahun ke belakang, ada banyak upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang makin intensif dan terlihat sistematis. Puncaknya, ada saat DPR merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019. Inilah yang membuka jalan bagi pelemahan-pelemahan lainnya. Selain kewenangan yang dipreteli, karyawan dan penyidik KPK yang paling kompeten juga dipreteli lewat akal-akalan tes wawasan kebangsaan. Bahkan terpilihnya Firly menjadi ketua KPK, padahal jejaknya jelas bermasalah. Juga sudah jadi bagian dari skenario mengembiri KPK. Transparency International memakai indeks persepsi korupsi untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara. Indeks ini disusun dari penilaian para pebisnis terhadap penegakan hukum dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, dengan kata lain, ini menunjukkan rendahnya kepercayaan dunia bisnis pada ekosistem dan gerakan anti korupsi Indonesia kan. Sebagai perbandingan, skor indeks korupsi Indonesia saat ini setara dengan negara berkembang lain seperti Bosnia Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone. Di Asia Tenggara, skor indeks persepsi korupsi kita semakin jauh tertinggal dari Malaysia, bahkan Timor Leste dan Vietnam. Indeks persepsi korupsi kita takutnya makin tengkurap kalau nggak ada perubahan haluan yang drastis. Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab. Indikasi ke arah itu bahkan sudah terlihat dari pernyataan-pernyataan publik para menteri. Setelah pernyataan kontroversial Luhut soal OTT yang ini kan nih. OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belakangan juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak menyelidiki atau memanggil kepala daerah. Alasannya, penyidikan kasus korupsi membuat para kepala daerah takut dan tidak bisa bekerja. Sabar. Bahkan dia meminta penegak hukum untuk mendampingi kepala daerah yang berpotensi korupsi. Dan bukan diperiksa, tapi didampingi. You know what? Sepertinya presiden juga udah gerah dengan mereka ini. Hari Senin lalu, Mahfud MD mengumumkan bahwa turunnya indeks persepsi korupsi menjadi pembahasan krusial di istana bersama presiden. Saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu yang dibahas apa? Ya, pernyataan-pernyataan pejabat yang seakan belain koruptor itu. Meski demikian, masih banyak orang yang mengidolakan Jokowi dan menilai sosok presiden sebagai politikus yang bersih dan berintegritas. Tapi, modal politik itu bisa tergerus jika kesungguhan pemerintah dalam memberantas korupsi terus-menerus dipertanyakan. Buruknya skor indeks persepsi korupsi Indonesia mestinya menjadi alarm kencang untuk para pejabat pemerintahan kita. Sudah saatnya menghentikan berbagai dalih untuk membenarkan pelemahan KPK. Ya, karena kita udah gak percaya. Rilis Transparency International ini membuktikan bahwa publik nggak bisa lagi dikelabui dengan propaganda semacam itu. Apalagi tahun ini kita akan memperingati 25 tahun reformasi, seperempat abad lalu. Ribuan masyarakat sipil turun ke jalan untuk memprotes praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak di era Presiden Soeharto. Terlalu mahal harga yang harus dibayar bangsa ini jika kita kembali mengulangi kesalahan-kesalahan rezim yang lampau. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Kalau kalian punya solusi atau mungkin mengeluarkan unek-unek, silahkan komentar di bawah.
kita diskusikan dengan sehat. Saya Ricky, sampai jumpa lagi di Fokus selanjutnya.